شريك له لا نعبد ولا نستعين إلا إياه صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله. Baik dan benarnya akan ditentukan oleh kualitas ilmu dan pengetahuan kita. Dan semoga dengan bertambahnya ilmu dan juga amal kebaikan kita akan bertambah kualitas iman kita. Maka untuk terus bisa menambah kualitas iman, jangan pernah berhenti belajar. Karena belajar adalah bagian dan cara kita untuk bersama-sama meningkatkan kualitas amal kita. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berbahagialah kita menjadi seorang muslim yang Allah berikan kekhususan, bahkan kekhususan ibadah. Dan kekhususan ibadah ada di setiap waktu. Ada ibadah yang khusus yang juga kualitas pahalanya begitu besar dalam harian kita. Dalam harian, dalam 24 jam ada waktu-waktu yang khusus, waktu yang spesial yang Allah sediakan bagi kita untuk melakukan ibadah, yaitu di sepertiga malam terakhir atau seperempat malam terakhir, di mana waktu kita untuk ruku dan sujud kualitasnya jauh dengan kualitas ruku kita di waktu sujud, selain waktu-waktu sepertiga malam yang terakhir. Begitu juga Allah berikan kesempatan bagi kita untuk bisa memaksimalkan waktu-waktu yang spesial yang Allah berikan. Dalam satu pekan ada di hari Jumat. Maka kemudian hari Jumat hari yang khusus, di mana Allah berikan kekhususan, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan ibadah, termasuk membaca surat Al-Kahfi. Kemudian ada dalam satu bulan waktu yang Allah berikan khusus untuk tambahan amalan kebaikan kita. Di antaranya adalah waktu-waktu yang kita kenal dengan Ayyamul Bid, 3 hari di pertengahan bulan Hijriyah, di mana Allah memberikan kepada kita kesempatan untuk menambah amal kita dengan puasa sunnah tengah bulan. Dan juga setelah waktu harian, waktu pekanan dan bulanan, ada waktu yang spesial yang Allah sediakan dalam 1 tahun. Ada di bulan suci Ramadan, dan ada di antaranya adalah bulan Zulhijjah. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Berada di tanggal 3 bulan Zulhijjah saat ini kita. Allah berikan kekhususan khusus di bulan Hijjah, di mana amalan yang paling baik, yang paling tinggi amalan dan balasannya adalah haji dan umroh. Haji dan umroh ini adalah ibadah yang spesial, yang khusus, yang tinggi kualitas pahalanya di bulan ini. Dan itu Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Apapun latar belakang orang yang bisa melaksanakan ibadah haji dan umrah di bulan Dzulhijjah ini. Namun Allah tetap memberikan ruang dan kesempatan untuk semua orang yang beriman. Kalaupun tahun ini tidak mendapatkan kesempatan ibadah yang terbaik adalah haji dan umrah, maka Allah memberikan kesempatan ibadah yang terbaik, yaitu kurban. Kurban adalah ibadah yang terbaik di bulan haji, ibadah yang paling tinggi kualitas pahalanya. Dan Allah memberikan ruang waktu untuk ibadah ini, seperti juga ibadah haji. Ibadah haji pada hakikatnya dilaksanakan pada tanggal 9 Arafah, 9 Zulhijjah yang kita kenal hari Arafah,
10 Dzulhijjah, 11, 12, 13, dan 14. Begitu juga ibadah kurban. Allah berikan kesempatan pada hari 10 Dzulhijjah atau yang kita kenal hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, 3 hari setelah itu. 4 hari waktu ibadah yang spesial yang Allah sediakan kepada siapapun yang ingin meraih pahala yang terbaik di bulan ini. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Ada satu kisah inspiratif, kisah nyata yang ditulis dalam sebuah koran. Seorang nenek yang sudah tidak bekerja dan dikategorikan bukan orang yang mampu. Namun setiap bulannya ia berusaha untuk nabung sedikit demi sedikit dalam hitungan yang tidak banyak dalam kategori umumnya. 30.000, 50.000 dalam sebulan. Terus dia menabung. Sampai-sampai teller dari perbankan Islam tersebut hafal kepada nenek ini, setiap datang mesti dia setoran. Yang suatu ketika nenek ini datang dan kemudian ditanya oleh petugas bank, "Nenek mau nabung?" Nenek itu mengatakan, "Tidak, Nak. Hari ini saya mau tarik tunai tabungan saya." "Berapa mau ditarik, Nek?" "Semua." Kemudian orang petugas bank itu menyampaikan, "Nenek selama bertahun-tahun nabung dan pada saat ini ketika sudah terkumpul diambil semua untuk apa?" Nenek itu menjawab, "Saya ingin berkurban tahun ini. Sudah cukup uang yang saya tabung untuk membeli seekor kambing." Kemudian petugas bank itu menyampaikan, "Nek, sampaikan kepada saya di mana nenek berkurban dan menyembelih hewan kurban nenek. Saya ingin hadir menyaksikan, karena di situ saya mencium aroma wangi surga di tetesan darah kurban yang nenek kurbankan." Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pemahaman kita tentang Islam sama dengan yang lain. Apa yang kita cari dari Islam adalah bagaimana pahala terbaik yang Allah sediakan, yang kemudian kesempatan itu tidak kita lewatkan. Maka kesempatan yang terbaik ini berusahalah untuk bisa menjadi bagian orang-orang yang Allah berikan kesempatan untuk mengais ibadah yang spesial, pahala yang spesial, ibadah yang terbaik, yang tentunya kita sama-sama sudah meyakini apa yang kemudian menjadi hikmah dari Idul Kurban itu sendiri. Setiap satu bulu hewan kurban yang dikurbankan oleh seseorang, maka ia mendapatkan satu kebaikan dari satu bulu tersebut. Begitulah luar biasa. Maka niatkan, tekadkan dalam diri kita untuk bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh seorang nenek tua tadi. Paling tidak untuk tahun depan. Kalaupun tahun ini kita mampu, kita bersyukur kepada Allah, berusaha untuk bisa mengais pahala yang terbaik. Kalaupun tahun ini ditakdirkan belum, maka berusahalah untuk menjadi bagian dari orang yang mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk membersamai mereka-mereka yang menjadi kepanitiaan kurban, baik di masjid, di perumahan, maupun di tempat kita bekerja. Karena ini adalah cara kita untuk mendapatkan amalan terbaik, cara kita untuk mendapatkan pahala yang terbaik. Jadikan hari itu adalah hari yang spesial, di mana kita tidak ingin mendapatkan keuntungan duniawi, kecuali kita ingin mendapatkan amalan-amalan yang terbaik yang Allah berikan. Kalaupun haji belum mampu, kalaupun berkurban belum mampu, maka tidak ada alasan untuk bisa mengambil pahala yang terbaik di hari itu. Apapun yang menjadi peran kita, jadikanlah kita menjadi bagian dari
mereka yang sibuk untuk melaksanakan hewan kurban di tempat masing-masing, walaupun hanya packing, walaupun hanya membagikan, apapun bentuknya, agar kita mendapatkan kebaikan pada hari itu. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat rahmatullah, tentu kita sama-sama memahami syiar ini luar biasa dalam ajaran Islam dan mendatangkan kebaikan bagi siapapun. Sampai-sampai ulama fikih mengatakan kalau saja zakat sudah ada pos-pos yang harus diberikan, maka hewan kurban bagi siapapun dia, kaya dan miskin, muslim maupun non-muslim. Begitu hebatnya syiar Islam ini. Karenanya kita ingin bersama-sama menjadikan hari itu adalah hari yang spesial. Kita ingin menyiapkan diri untuk bisa mengikuti sholat Idul Adha. Kita ingin menyiapkan hari itu berapapun waktu yang kita bisa. Kita ingin membersamai mereka-mereka yang sibuk dalam ibadah yang spesial. Semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengais pahala-pahala yang terbaik di hari-hari yang sudah Allah tentukan. Sekaligus bagian bulan ini, bulan yang Allah muliakan, belum bisa berkurban karena takdir dan situasi yang lain, maka niatkan tahun depan mulai dari bulan ini, apapun bentuknya, karena itu bagian dari cara kita untuk bisa menjadi pribadi yang dekat dengan Allah, pribadi yang dicintai oleh Allah, pribadi yang memprioritaskan amalan-amalan yang terbaik di mana Allah sediakan untuk orang-orang yang beriman.